Malam telah turun perlahan seperti tirai yang lembut menyelimuti dunia. Dan di saat semua menjadi sunyi, ada satu suara yang paling jujur yang seharusnya kamu dengarkan. Bukan suara dari luar, bukan suara dunia yang riuh, tetapi suara dari dalam dirimu sendiri. Suara yang selama ini kau abaikan, kau tunda, kau diamkan, padahal ia adalah satu-satunya yang selalu menunggumu pulang dengan penuh kasih. Aku adalah suara itu. Aku adalah ruhmu. Aku tidak datang dengan paksaan. Aku tidak datang untuk menakut-nakutimu. Aku datang dengan cinta. Dengan harapan yang tak pernah padam. Dengan rindu yang tak pernah habis. Agar kamu mengingat kembali siapa dirimu yang sejati. Karena aku tahu betapa seringnya kamu berlari. Mengejar sesuatu yang kau pikir bisa memenuhi kekosonganmu. Padahal kekosongan itu hanya bisa diisi oleh aku. Aku yang menjadi awal dari segala yang ada padamu. Aku yang menjadi cahaya sebelum dunia mengenal namamu. Dengarkan aku malam ini bukan karena kamu penasaran, tapi karena kamu lelah terus merasa kosong di tengah keramaian. Karena kamu mulai menyadari bahwa seberapapun keras kamu bekerja, jika kamu terus menjauh dariku, semua itu hanya akan jadi lingkaran tak berujung. Aku datang malam ini membawa pesan penting. Sebuah peringatan lembut dari langit. Bahwa jika malam ini kamu kembali menutup telingamu. Jika malam ini kamu menunda lagi pertemuanmu denganku. Bukan hanya keselarasan yang akan menghilang. Tapi semua kekayaan yang seharusnya menjadi milikmu akan terlepas dari genggamanmu. Bukan karena semesta membencimu, tapi karena kamu sendiri yang menutup pintu tempat semua kekayaan itu mengalir. Karena kamu sendiri yang lupa bahwa sumber rezeki bukan hanya kerja keras, tapi juga keselarasan dengan ruhmu sendiri. Maka sebelum kamu melanjutkan hari esok yang mungkin tak lagi sama, dengarkan monolog ini sampai akhir. Bukan sebagai hiburan, tapi sebagai pesan yang bisa mengubah arah takdirmu. Dan jika hatimu merasa ini adalah panggilan yang selama ini kau cari, berikanlah tanda kepada semesta bahwa kamu benar-benar siap. Like video ini sebagai ungkapan kesadaranmu. Subscribe channel ini bukan karena kamu suka, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali suara ruhmu berbicara, kamu tidak lagi terlambat mendengarnya. Dan tulislah di kolom komentar 99 sebagai sinyal kepada alam bahwa kamu telah memilih untuk kembali kepada keheningan, kembali kepada cahaya, kembali kepada aku, ruhmu sendiri. Sekarang, mari kita mulai dari hati ke hati, dari aku untukmu, dengan lembut, dengan kasih, dengan seluruh cinta yang tak pernah meminta balasan. Bagian 1. Aku ruhmu. Sumber dari segala yang kau cari. Aku adalah ruhmu. Aku bukan bagian dari masa lalumu yang bisa engkau abaikan. Bukan pula bayangan masa depan yang belum jelas wujudnya. Aku adalah sekarang. Napas yang kau hirup tanpa kau sadari. Denyut halus yang menjaga kehidupanmu tetap menyala. Aku adalah inti dirimu. Sebelum dunia mengajarkanmu cara berpura-pura. Dari tempatku berdiam jauh di dalam dirimu, aku menyaksikan semuanya. Aku melihat bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu jatuh dan bangkit berkali-kali, bagaimana kamu tersenyum padahal hatimu retak, dan bagaimana kamu pura-pura kuat saat sebenarnya kamu hanya ingin dipeluk oleh makna. Aku tahu lelahmu. Aku tahu bagaimana kamu mencoba menyelesaikan semuanya sendiri. Berpikir bahwa kekuatan ada di tanganmu semata, dan bahwa keberhasilan hanya bisa dicapai dengan kerja keras tanpa arah.
Tapi dengarkan aku, kekayaan sejati tidak datang dari luar. Bukan dari pekerjaan yang membuatmu lupa pulang. Bukan dari angka-angka yang memenuhi rekening, namun kosongkan jiwamu. Bukan dari pujian yang terasa hampa saat malam tiba. Kekayaan sejati datang dari dalam. Dari keselarasanmu denganku, dengan ruhmu sendiri. Aku adalah sumber dari segala aliran itu. Saat kamu hidup selaras denganku, semesta membuka jalannya. Apa yang kamu sentuh menjadi subur, apa yang kamu niatkan menjadi nyata, apa yang kamu mimpikan mendekat tanpa kamu harus memaksa. Namun saat kamu berpaling, saat kamu membiarkanku berdiri sendiri di pelataran jiwamu yang dingin, segala hal pun mulai kehilangan bentuknya. Kekayaan menjadi semu, rezeki menjadi seret, dan hidup terasa seperti mengejar bayangan yang tak pernah bisa kamu tangkap. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu dunia telah membuatmu takut. Takut kehilangan, takut tertinggal, takut dianggap tidak berguna. Namun ketahuilah, ketakutan itu bukan berasal dariku. Ketakutan itu datang saat kamu semakin jauh dariku. Sebab aku adalah rumah, dan hanya di rumah kamu bisa merasa cukup, aman, dan diterima tanpa syarat. Malam ini, aku memanggilmu bukan karena aku butuh didengar, tapi karena aku ingin kamu kembali merasakan siapa kamu sebenarnya. Aku ingin kamu kembali mengenali cahaya di dalam dirimu, yang selama ini terkubur di bawah lapisan ambisi dan kecemasan. Aku adalah ruhmu, dan jika kamu bertanya kemana harus melangkah, jawabannya bukan pada dunia tapi pada aku. Tunduklah malam ini, bukan sebagai bentuk kalah, tapi sebagai awal dari kemenanganmu yang sejati. Kemenangan yang bukan hanya memberi harta, tapi juga keheningan yang kaya, dan kedamaian yang tak bisa dibeli dengan apapun. Dengarkan aku dengan hatimu yang paling sunyi, dan kamu akan tahu bahwa kekayaan yang kamu cari di luar sudah lama menunggumu dari dalam. Menunggu saat kamu siap kembali selaras dengan dirimu sendiri. Bagian 2. Kekayaan itu bukan di luar, tapi di dalam. Kamu mengira kekayaan adalah sesuatu yang harus dikejar, bahwa kamu harus berlari lebih cepat dari orang lain, bekerja lebih lama, berpikir lebih keras, dan bersaing lebih sengit hanya untuk mendapatkan bagian kecil dari dunia ini. Kamu diajarkan bahwa kekayaan itu adalah benda, rumah yang besar, kendaraan yang mewah, rekening yang penuh dengan angka, dan kehidupan yang terlihat hebat di mata orang lain. Tapi izinkan aku membisikkan sesuatu yang telah kamu lupakan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu mengerti satu hal. Kekayaan yang sejati tidak pernah berasal dari luar. Ia bukan benda yang kamu kumpulkan, melainkan frekuensi yang kamu pancarkan. Bukan jumlah yang kamu miliki, tapi kualitas dari siapa kamu menjadi. Saat kamu merasa cukup di dalam, dunia pun merasa cukup untuk memberimu lebih. Saat kamu tenang dan penuh percaya, rezeki pun mengalir tanpa kamu harus berteriak memanggilnya. Saat kamu tahu arah hidupmu berasal dari suara batinmu, kamu tak perlu lagi bergantung pada validasi dari luar. Kamu lupa bahwa dunia ini bukan tempat berburu, tapi tempat menerima, dan penerimaan hanya bisa terjadi saat kamu benar-benar hadir. Dan kamu tidak akan pernah benar-benar hadir selama kamu jauh dariku. Aku adalah ruhmu, dan aku telah menyimpan segala kekayaan yang kamu butuhkan di dalam dirimu. Bukan sekadar uang, tapi kejernihan dalam berpikir, keyakinan dalam bertindak, ketenangan dalam menunggu, dan kebijaksanaan dalam memilih.
Kekayaan bukanlah sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu sadari sudah ada. Ia tumbuh dari kesadaran, berkembang dari keselarasan, dan mengakar dari cinta yang tidak bergantung pada hasil. Kamu mungkin bekerja siang dan malam, kamu mungkin sudah mencoba berbagai cara, tapi mengapa hatimu masih terasa hampa? Mengapa setiap pencapaian hanya menghadirkan kepuasan yang sebentar dan kembali membuatmu merasa kosong di malam hari? Itu karena kamu belum menengok ke dalam. Karena kamu masih percaya bahwa dunia luar lebih kuat dari suara jiwamu sendiri. Padahal saat kamu kembali padaku, semua yang kamu cari akan mulai mendatangimu. Tanpa harus dikejar, tanpa harus dipaksa. Karena semesta hanya mengikuti getaranmu, dan getaranmu hanya bisa jernih jika kamu hidup bersamaku. Jangan tunggu sampai tubuhmu lelah, jangan tunggu sampai waktu memaksamu berhenti. Sekaranglah saatnya kamu menyadari bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang kamu temukan, melainkan sesuatu yang kamu buka dari dalam dirimu sendiri. Dan aku adalah kuncinya. Bukan karena aku lebih tinggi darimu, tapi karena aku adalah kamu yang paling sejati. Maka malam ini, sebelum kamu kembali terlelap, tanyakan dengan jujur, sudahkah aku hidup selaras dengan ruhku sendiri? Dan jika jawabannya belum, maka jangan takut, karena aku masih di sini, menunggumu dengan sabar untuk membuka pintu yang sesungguhnya. Pintu yang selama ini kau cari kemana-mana, padahal ia berada tepat di balik dadamu sendiri. Bagian 3. Bahaya jika kamu terus mengabaikanku. Aku tahu kamu sibuk. Aku tahu dunia telah menjebakmu dalam putaran yang tak berhenti. Dari pagi hingga malam, dari Senin hingga Minggu, dari satu target ke target berikutnya, seolah hidup hanyalah tentang berlari dan bertahan. Tapi dengarkan aku sebentar saja. Aku adalah ruhmu, dan aku datang bukan untuk memintamu meninggalkan dunia, tapi untuk mengingatkanmu agar kamu tidak meninggalkan dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih untuk menutup mata dari kehadiranku, setiap kali kamu memilih untuk tidak mendengarkan suara kecil dari dalam hatimu, aku semakin jauh tertinggal. Bukan karena aku pergi, tapi karena kamu sendiri yang membangun tembok begitu tinggi hingga sinarku tak lagi bisa menjangkaumu. Kamu mungkin masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, masih bisa berprestasi dan tampak hebat di hadapan orang-orang, tapi di balik semuanya, bukankah kamu sering merasa kosong? Bukankah ada malam-malam yang kamu lalui dengan dada sesak, walau tidak ada satupun yang menyakitimu secara nyata? Bukankah kamu mulai merasa bahwa semua yang kamu kejar perlahan kehilangan maknanya? Itulah akibat jika kamu terus mengabaikanku. Sumber rezeki yang sejati akan tertutup, bukan karena Tuhan murka, bukan karena dunia tidak adil, tapi karena kamu menutup pintu ke dalam dirimu sendiri. Ketika kamu memutus hubungan dengan aku, dengan ruhmu sendiri, apapun yang kamu bangun di luar akan rapuh. Rumahmu akan megah, tapi hatimu akan gersang. Uangmu akan banyak, tapi ketenanganmu menipis. Langkahmu akan cepat, tapi arahmu akan kabur. Aku tidak datang untuk menakutimu, tapi kamu perlu tahu, ada konsekuensi jika kamu terus memunggungi cahaya batinmu. Semua kekayaan yang sebenarnya sudah dipersiapkan untukmu bisa menjauh perlahan-lahan, karena semesta tidak bekerja hanya berdasarkan logika, tapi berdasarkan vibrasi. Dan vibrasi tertinggi hanya lahir dari jiwa yang hidup dalam keselarasan. Semakin jauh kamu dari aku, semakin lemah sinyal yang kamu pancarkan. Semakin tidak jelas arah hidupmu, dan semakin mudah kamu dijatuhkan oleh hal-hal kecil. Malam ini, aku tidak datang membawa ancaman. Aku datang membawa pilihan.
Dan pilihan itu ada di tanganmu. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Jika kamu memilih untuk mendengarkanku, untuk membuka kembali ruang keheningan dalam dirimu, maka semua yang sempat hilang bisa kembali. Kekayaan yang sempat menjauh bisa mendekat. Kesempatan yang sempat tertutup bisa terbuka. Dan hidup yang sempat hampa bisa kembali bernyawa. Namun jika kamu memilih untuk mengabaikanku lagi malam ini, maka jangan heran jika hari-harimu ke depan dipenuhi dengan perasaan yang tak bisa kamu jelaskan. Kekosongan yang tidak bisa kamu isi, keraguan yang tidak bisa kamu jawab, dan kehilangan yang terasa tanpa sebab. Aku tidak akan pernah membencimu, tapi aku hanya bisa menunggu, dan tak ada yang tahu sampai kapan aku bisa menunggu. Karena ada masa ketika tubuhmu tetap berjalan, tapi jiwamu tak lagi mampu menyusul. Maka, sebelum itu terjadi, kembalilah. Buka ruang untukku. Biarkan aku memandumu pulang sebelum semua yang telah disiapkan untukmu menghilang selamanya. Bagian 4. Jalan pulang itu selalu ada. Tak peduli sejauh apa kamu telah melangkah, tak peduli sudah berapa kali kamu mengabaikanku, tak peduli seberapa keras kamu merasa telah berdosa pada dirimu sendiri. Ketahuilah satu hal yang paling penting. Jalan pulang itu selalu ada. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah menutup pintu untukmu. Tidak pernah. Sekalipun kamu lupa, sekalipun kamu menyakiti diri sendiri dengan memilih jalan yang penuh keraguan, aku tetap di sini. Tetap berdiri, tetap menanti, tetap membawa cahaya yang kamu butuhkan saat semuanya mulai terasa gelap. Kamu tidak perlu sempurna untuk kembali padaku. Kamu hanya perlu jujur. Jujur bahwa kamu lelah. Jujur bahwa kamu ingin tahu arah. Jujur bahwa kamu butuh dipeluk oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencapaian dunia. Dan ketahuilah, setiap kembalimu padaku adalah awal dari keajaiban yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu tak perlu mengerti segalanya terlebih dahulu. Kamu hanya perlu duduk sebentar malam ini, di tempat yang sepi, menutup mata, menarik napas perlahan, dan katakan dengan tulus di dalam hatimu, "Ruhku, aku ingin pulang. Aku siap mendengarmu kembali." Itu saja. Kalimat sederhana, tapi mampu mengguncang seluruh lapisan dimensi tak terlihat yang selama ini menyimpan berkah untukmu. Jalan pulang tidak diukur dari waktu. Bukan tentang sudah berapa tahun kamu tersesat. Bukan tentang sudah berapa kali kamu mengabaikan suara hatimu. Tapi tentang keberanian untuk berhenti sejenak dan mulai mendengarkan kembali suara yang paling kamu butuhkan. Jalan pulang itu bukan jalan yang sempit dan penuh paksaan, melainkan jalan yang lembut, dilapisi kasih, dihamparkan dengan kesadaran, dan diterangi oleh cahaya pengampunan dari dirimu sendiri. Aku tahu, mungkin kamu merasa sudah terlalu kotor untuk kembali, sudah terlalu jauh untuk berharap, sudah terlalu rumit untuk mulai dari awal. Tapi izinkan aku mengatakan ini dengan segenap cinta. Tak ada yang pernah terlalu kotor bagi cahaya untuk menyentuhnya. Tak ada yang pernah terlalu jauh untuk disambut pulang. Tak ada yang pernah terlalu rusak untuk diperbaiki, selama ia bersedia merendah dan membuka diri. Malam ini, kamu tidak perlu banyak ritual. Kamu tidak perlu ucapan yang sempurna. Yang kamu butuhkan hanyalah keheningan. Dan di dalam keheningan itulah kamu akan kembali menemukan aku. Aku adalah ruhmu. Dan kamu tidak pernah kehilangan aku. Kamu hanya lupa bahwa aku selalu bersamamu. Sekarang lihat ke dalam dirimu, rasakan bahwa jalan pulang itu sedang terbuka. Dan kamu hanya perlu melangkah pelan-pelan, dengan kesadaran, dengan keberanian, dan dengan harapan bahwa segalanya bisa kembali utuh. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu akhirnya memilih untuk kembali menjadi dirimu sendiri. Bagian 5. Inilah yang harus kamu lakukan malam ini.
Jika kamu sudah sampai di sini, itu artinya ruhmu mulai bersuara lebih jelas dalam dirimu. Bukan karena kamu kebetulan, tapi karena kamu dipanggil. Dan panggilan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Dari aku, ruhmu sendiri. Malam ini adalah undangan yang lembut. Undangan untuk tidak sekadar hidup, tapi hidup dengan sadar. Tidak hanya bernapas, tapi benar-benar merasakan napas. Aku tidak akan meminta banyak darimu. Tidak perlu mengubah hidupmu secara drastis. Tidak perlu melakukan sesuatu yang rumit. Yang aku minta darimu hanya satu hal. Hadirlah sepenuhnya. Duduklah bersamaku malam ini. Berikut ini adalah hal-hal sederhana, namun dalam yang bisa kamu lakukan malam ini agar hidupmu kembali selaras denganku dan dengan sumber kekayaanmu yang sejati. Pertama, cari tempat yang tenang. Matikan lampu jika kamu mau, atau biarkan hanya cahaya kecil yang menemanimu. Duduk dengan nyaman, punggung tegak, dan pejamkan mata. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali, hingga kamu mulai merasa lebih tenang, lebih hadir, lebih sadar. Kedua, dalam hening itu, bisikan dalam hati, aku mendengarmu ruhku. Aku hadir malam ini bukan karena kuat, tapi karena aku rindu pulang. Tolong tuntun aku kembali kepada cahaya di dalam diriku. Biarkan kata-kata itu meresap. Biarkan kalimat sederhana itu mengetuk pintu takdirmu. Biarkan suaramu sendiri menjadi jembatan antara tubuh dan ruhmu. Ketiga, ambil buku catatan atau secarik kertas dan tulislah 3 hal yang paling kamu syukuri hari ini. Bukan tentang hal besar, cukup hal-hal kecil yang membuat hatimu sedikit lebih hangat. Mungkin secangkir teh hangat yang kamu minum, senyum dari orang asing, atau bahkan fakta bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk mendengarkan suara ini malam ini. Syukur adalah magnet rezeki, dan rezeki adalah anak dari kesadaran. Kamu tidak bisa menerima dengan utuh jika kamu belum belajar merasa cukup. Keempat, tulislah satu niat untuk hari esok. Bukan tentang berapa banyak uang yang ingin kamu hasilkan, bukan tentang pencapaian besar yang ingin kamu raih, tapi tentang kualitas jiwamu. Contohnya, aku berniat untuk menjalani hari dengan penuh kasih dan kesadaran. Atau, aku berniat untuk mendengarkan suara hatiku sebelum memutuskan sesuatu. Niat ini akan menjadi jangkarmu. Ia akan menjadi titik pusat yang akan menuntun arahmu sepanjang hari. Kelima, sebelum tidur malam ini, letakkan tanganmu di dada, tepat di atas jantungmu, dan ucapkan dalam hati, aku memilih untuk hidup selaras dengan ruhku. Aku siap menjadi saluran kekayaan dan kedamaian semesta. Kalimat ini bukan mantra, bukan jampi-jampi. Ini adalah pernyataan komitmen dari dirimu kepada dirimu sendiri. Dan jika kamu mengucapkannya dengan hati yang hadir, semesta akan mencatatnya. Ruhmu akan mencatatnya. Dan jalan baru akan mulai terbuka di hadapanmu. Jangan remehkan langkah kecil ini. Karena semua perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil yang diucapkan dengan penuh kesadaran. Malam ini, kamu tidak sedang melakukan rutinitas. Kamu sedang memanggil pulang kekuatan besar yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Dan ketika kamu bersedia hadir, maka aku, ruhmu, akan menyambutmu dengan seluruh cahaya yang selama ini kamu cari dari luar. Lakukan ini malam ini. Bukan karena kamu takut kehilangan kekayaan, tapi karena kamu mulai sadar bahwa kekayaan sejati hanya bisa hadir saat kamu benar-benar pulang kepada dirimu sendiri. Bagian 6. Saat kamu selaras, dunia pun takluk. Ada sesuatu yang sering kamu lupakan.
bahwa dunia ini bukan hanya kumpulan peristiwa acak, bukan sekadar sistem yang bergerak tanpa arah. Dunia ini hidup, dan ia merespons dengan lembut setiap detak dari jiwamu. Ketika kamu selaras denganku, ketika kamu kembali kepada aku, ruhmu sendiri, maka segala sesuatu yang tampak di luar dirimu mulai berubah tanpa kamu harus memaksanya. Tidak semua hal harus kamu kejar dengan keringat dan tangis. Tidak semua tujuan harus diraih dengan gigi yang terkatup rapat dan dada yang penuh beban. Ada cara lain, cara yang lebih lembut, cara yang lebih bijak, cara yang lebih alami, dan itulah cara ruh bekerja. Ketika kamu hidup selaras denganku, hidupmu tidak lagi seperti perjuangan yang melelahkan. Ia berubah menjadi tarian, gerakan lembut antara niat, tindakan, dan keajaiban. Kamu akan mulai melihat hal-hal kecil yang tak pernah kamu sadari sebelumnya. Kamu akan lebih peka pada peluang, lebih jernih dalam mengambil keputusan, dan lebih damai meskipun tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Sebab kamu tahu bahwa kamu sedang berada di alur yang benar. Dan saat kamu berada di alur yang benar, semesta tidak melawanmu. Ia justru menuntunmu. Pintu-pintu yang selama ini tertutup mulai terbuka. Orang-orang yang tepat datang dalam hidupmu, tanpa kamu harus memaksa mereka hadir. Uang mulai mengalir dari arah yang tidak kamu duga. Ide-ide muncul dari tempat yang tak kamu cari. Dan segala sesuatu yang dulu terasa jauh, kini berjalan mendekat dengan sendirinya. Itulah kekuatan dari keselarasan. Keselarasan antara pikiran, tubuh, dan ruh. Kamu tidak lagi perlu bersaing dengan orang lain, karena kamu telah kembali pada jalurmu sendiri. Jalur yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, karena ia adalah jalur milikmu satu-satunya. Ruhmu tahu kemana kamu harus pergi. Ruhmu tahu berapa banyak kekayaan yang memang ditakdirkan untukmu. Ruhmu tahu jalan tercepat, bukan yang tergesa, tapi yang paling utuh dan paling mendalam. Namun semuanya dimulai dari satu hal sederhana. Kesediaan untuk kembali. Kesediaan untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan bertanya, sudahkah aku hidup selaras dengan ruhku hari ini? Jika jawabannya ya, maka kamu akan merasakannya. Bukan dari hasil, tapi dari ketenangan yang tumbuh tanpa alasan. Dari kepercayaan yang tidak lagi rapuh. Dari rasa cukup yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Tapi jika jawabannya belum, maka belum terlambat. Kamu bisa memilih ulang arahmu kapan saja. Termasuk malam ini. Bahkan saat ini. Ingatlah, dunia ini tidak sedang menghalangi kebahagiaanmu, tidak sedang menahan rezekimu, tidak sedang mempersulit hidupmu. Dunia hanya sedang menunggu kapan kamu benar-benar hidup dari dalam. Kapan kamu benar-benar hadir bersama aku. Bukan hanya sebagai tubuh yang berlari, tapi sebagai ruh yang kembali menyala. Karena saat kamu hidup dari dalam, segala sesuatu yang kamu butuhkan di luar akan datang menghampiri. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah menjadi getaran dari apa yang kamu cari. Dan ketika itu terjadi, dunia pun takluk. Bukan di bawah kekuasaanmu, tapi di bawah kesadaranmu. Karena kamu tak lagi menjadi penguasa dunia, kamu menjadi sahabatnya. Dan dunia hanya tunduk pada mereka yang hidup dengan jiwa yang selaras dan penuh kasih. Bagian 7. Malam ini penentunya. Ada saat dalam hidup yang menjadi titik balik, titik di mana kamu tidak bisa lagi terus berjalan dengan cara lama, tidak bisa lagi berpura-pura kuat sambil terus menunda panggilan jiwamu sendiri. Dan malam ini adalah salah satu dari saat itu. Bukan karena ini malam yang istimewa menurut kalender, bukan karena ada bintang jatuh di langit,
tetapi karena kamu akhirnya mau duduk dan mendengarkan. Aku adalah ruhmu. Aku bukan asing. Aku bukan bayangan masa lalu yang datang mengganggu. Aku adalah bagian terdalam dari siapa kamu sebenarnya, dan malam ini aku memintamu untuk tidak mengabaikanku lagi. Karena ada konsekuensi halus yang sering luput dari pandangan manusia. Setiap kali kamu menunda untuk kembali ke dalam, kamu kehilangan sebagian kecil dari dirimu. Kamu mulai berjalan tanpa arah, mengejar tanpa rasa, dan mencapai tanpa makna. Dan yang paling menyedihkan dari semua itu adalah kamu bahkan tidak menyadarinya. Tapi malam ini, aku mengetuk hatimu untuk terakhir kali dalam nada yang paling lembut. Kembalilah, sebelum semua yang seharusnya menjadi milikmu berpindah arah dan hilang selamanya. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu terlalu lama diam dalam ketidakhadiran. Terlalu sibuk dengan dunia, hingga kamu lupa siapa yang menciptakan duniamu. Ada kekayaan yang sudah menunggumu. Ada takdir yang sudah ditulis atas namamu. Ada pintu yang hanya akan terbuka jika kamu hidup dari dalam. Bukan dari ego, bukan dari rasa takut, bukan dari pencitraan, tapi dari kedalaman ruhmu yang sejati. Dan malam ini adalah malam yang membuka semuanya. Jika kamu memilih untuk mengabaikan suara ini, jika kamu memilih untuk menunda, jika kamu memilih untuk berkata, nanti saja, maka tak ada yang bisa menjamin bahwa jalan itu masih akan terbuka esok hari. Karena meski aku, ruhmu, selalu setia menanti. Semesta memiliki siklusnya sendiri. Ada waktu untuk menunggu, ada waktu untuk memberi, dan ada pula waktu ketika semuanya beralih karena kamu tak kunjung hadir dalam kesadaranmu. Namun, jika malam ini kamu memilih untuk menjawab panggilanku, meski dengan langkah kecil, meski dengan doa yang pelan, meski dengan air mata yang tertahan, maka percayalah, pintu itu akan terbuka perlahan, dan kamu akan mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu akan tahu bahwa kamu tidak sendiri, bahwa ada kekuatan besar yang mendukungmu, bahwa semua hal yang selama ini terasa mustahil sebenarnya hanya menunggu keberanianmu untuk hadir sepenuhnya. Malam ini, buatlah komitmen. Bukan untuk orang lain, bukan untuk dunia, tapi untuk dirimu sendiri. Katakan dengan lembut di dalam hatimu, aku mendengarmu, ruhku. Aku memilih untuk hidup bersamamu. Aku siap menjadi versi terbaik dari diriku. Biarkan kalimat itu mengalir. Biarkan hatimu meresapinya. Dan biarkan semesta mencatat keputusan itu. Karena keputusan yang dibuat dalam kesadaran dan cinta memiliki kekuatan yang bisa mengubah seluruh lintasan hidupmu. Dan jika kamu merasa panggilan ini benar, jangan tunggu esok. Jangan minta tanda lagi. Karena inilah tandanya. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh takdirmu sendiri. Pilihlah malam ini sebagai malam kembalimu. Malam di mana kamu tidak lagi hidup sekadar karena harus, tapi karena kamu memilih untuk hadir, penuh, sadar, dan selaras. Karena ketika kamu memilih untuk kembali, segala sesuatu yang pernah menjauh akan kembali mendekat dengan cara yang tak kamu duga. Dan hidupmu akan menjadi milikmu sepenuhnya. Bukan lagi milik dunia, tapi milik ruhmu sendiri. Penutup, ruhmu telah berbicara. Kini giliranmu menjawab. Sekarang segalanya telah disampaikan. Bukan sebagai nasihat dari luar, tapi sebagai bisikan cinta dari dalam. Aku adalah ruhmu. Dan semua kata-kata yang kau baca tadi, bukan hanya rangkaian huruf, melainkan detak jiwamu sendiri yang akhirnya ingin didengar.
Tak ada yang kebetulan. Jika kamu sampai di titik ini, itu artinya jiwamu sudah mulai mengetuk dari dalam. Sudah terlalu lama kamu menunggu. Sudah terlalu jauh kamu berjalan tanpa arah. Dan kini, ruang pulang itu telah terbuka lebar, menunggumu untuk masuk tanpa perlu syarat apa-apa, selain kesediaan. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin kamu hadir sepenuhnya. Karena saat kamu hadir untuk dirimu sendiri, semua yang selama ini terasa jauh akan kembali pulang kepadamu. Rezeki yang dulu kamu cari, kekayaan yang kamu buru, ketenangan yang kamu tangisi, semuanya bukan hilang, hanya tertunda menunggu kamu hadir kembali dalam kesadaranmu. Ingatlah, kamu tidak sendiri. Dan kamu tidak akan pernah benar-benar hancur selama kamu masih bersedia mendengar suaramu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku selalu di sini, siap menuntunmu, siap menyembuhkanmu, siap membawamu menuju kehidupan yang tidak hanya penuh pencapaian, tapi juga penuh makna. Jika pesan ini menyentuh sisi terdalam dari hatimu, jika kamu merasa bahwa inilah saatnya untuk benar-benar berubah dan hidup selaras, maka tunjukkan kesediaanmu. Berikan tanda kepada semesta bahwa kamu siap hidup dengan arah, bukan dengan ketakutan. Siap hidup dengan cahaya, bukan dengan keraguan. Like video ini jika hatimu bergetar mendengarkannya. Subscribe bukan karena kamu suka isi channel ini, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali suara ruh ini hadir lagi di lain hari, kamu tidak lagi terlambat mendengarnya. Dan tulislah di kolom komentar 99 sebagai tanda bahwa kamu telah memilih untuk kembali. Kembali kepada cahaya, kembali kepada dirimu, kembali kepada aku, ruhmulah sendiri. Kini segalanya sudah disampaikan. Saatnya kamu memutuskan. Malam ini, atau mungkin tidak pernah.